Eh, Malam ini eh, dalam rangka bulan kemerdekaan kita akan bicara. Tapi di belakang saya ini ada eh, apa 81 Indonesia Merdeka yang akan kita diskusikan lebih lanjut dalam kelas. Nah, istilahnya mungkin kelas sejarah gitu. Ya. Oke, jadi begini. Eh Kalau dilihat perjalanan sejarah kita, kita itu sebenarnya sejak awal abad ke-20 sampai kemerdekaan kita nanti, itu betul-betul dikarunia oleh Tuhan. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Periode pergerakan nasional yang tampil jadi pemimpin itu adalah orang-orang terdidik dan punya keberanian untuk meninggalkan apa yang seharusnya diperoleh sebagai orang terdidik. Mereka masuk keluar penjara. Dan dibanding dengan perlawanan abad 17, 18, 19, semua kalah. Tapi kita hanya 37 tahun dengan pergerakan nasional tanpa letupan senjata, terkecuali pada tahun 26-27 yang dilakukan oleh PKI, tapi hanya 2 minggu kemudian dihabisi dan selanjutnya. Nah, lalu kemudian orang-orang ini setelah kemudian melihat Jepang kalah dan seterusnya, ada hal yang juga perlu dihargai tinggi, yaitu keberanian mereka, walaupun terjadi konflik juga, harus diakui ya, bahwa harus diberitahu juga kepada orang, bahwa jangan menyangka bahwa proklamasi yang kita lakukan dan selanjutnya mempertahankan kemerdekaan itu tidak terjadi perbedaan, bahkan konflik di antara para pejuang. Ya, setelah Jepang dinyatakan jatuh, maka kemudian Syahrir bersama kelompoknya rapat dan mau memaksa Soekarno-Hatta untuk proklamasi kemerdekaan lewat radio. Ada yang mengatakan mereka maksa tanggal 16, tapi kalau menurut Tata justru menyebabkan kita tidak jadi memproklamasikan kemerdekaan tanggal 16 Agustus itu ya karena tindakan pemuda yang mengambil mereka ke Rengas Dengklok. Jadi tertunda. Mereka juga merencanakan sebenarnya tanggal 16 itu. Nah, akhirnya setelah kembali diculik, kembali dari Rengas Dengklok ke rumahnya Maeda. Nah, di rumahnya Maeda itulah mereka merumuskan kembali untuk menyatakan kemerdekaannya. Maeda naik ke kamarnya dia. Nah, Anda siapa yang mau melihat kondisi rumah itu sekarang jadi Museum Proklamasi di Jalan Diponegoro nomor 1. Nah, jadi Maeda naik ke atas. Nah, tadi saya agak kaget karena baru pertama kali saya mendengar bahwa ketika Soekarno-Hatta dan ini mau merumuskan proklamasi, katanya pembantunya Maeda memasak nasi goreng dan memberikan kepada Soekarno-Hatta untuk makan sambil membuat proklamasi itu. Nah, jadi menyatakan atau memproklamasikan kemerdekaan itu saja satu keberanian tersendiri di tengah
posisi Jepang walaupun kalah, tapi dia mempunyai tugas utama menjaga ketertiban. Gitu. Nah, tetapi oke, itu jadi ada yang saya katakan tadi semacam kita dikaruniai oleh pemimpin-pemimpin itu. Kelanjutannya sama, kita mendapatkan karunia dari Tuhan dalam arti apa? Yang mempertahankan kemerdekaan itu anak-anak muda dan orang-orang yang juga bersedia mengorbankan diri. Dan bukan satu ini. Bahkan seorang Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit paru-paru, paru-parunya tinggal satu, dan sedang berada di rumah sakit Panti Rapih. Ketika di Clash kedua, serangan kedua Belanda, dia datang ke istana mengajak apakah Bung Karno mau ikut, tapi Bung Karno bilang enggak. Lalu kemudian dia pergi sendiri keluar kota. Coba you bayangkan, kalau seorang panglima besar menyerah, siapa yang memimpin perlawanan? Nah, itu pertanyaan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Seorang panglima besar sadar akan tanggung jawabnya, dalam keadaan sadar akan kesakitannya, dia memilih, saya tinggalkan rumah sakit, walaupun Bung Karno meminta supaya tetap di rumah sakit, tapi dia bilang tidak, saya keluar kota. Dalam keadaan paru-paru yang sakit. Pergilah dia. Tetapi, dan dialah yang memimpin nanti perlawanan lebih lanjut di Jawa, dan yang kedua juga adalah taktik yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pimpinan waktu itu kabinetnya di bawah pimpinan Hatta, kabinet Hatta. Tapi waktu diserang, di istana masih rapat, sempat rapat kabinet walaupun hanya dihadiri berapa orang, walaupun nanti telegramnya katanya nggak pernah nyampe, tapi di Sumatera ada PDRI, pemerintah darurat. Jadi menariknya begini, di tengah kita diserang, ya, diserang oleh Belanda, bahkan dengan membuat kebohongan seakan-akan tentaranya udah habis, republiknya udah hilang. Nah, di Sumatera ada PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Di Jawa tetap ada Sudirman sebagai panglima besar yang memimpin perlawanan secara gerilya. Nah, bukan faktor kebetulan, sebenarnya salah juga kalau kita mengatakan kebetulan. Tapi memang kondisi. Nah, Sudirman dibantu oleh anak-anak muda yang cerdas. Ya, umurnya 20-an, 27, 20. Anak-anak cerdas siapa misalnya? Ada Simatupang, ada Nasution, ada Latif Hendraningrat, dan ada siapa lagi? Inilah yang memimpin perlawanan secara gerilya. Dan sepanjang perjalanan gerilya itu, dan nanti akan saya kira perlu kita lihat, memperlihatkan foto di mana Sudirman ditandu. Jadi bayangkan, dikejar-kejar, ditandu, lalu singgah di satu tempat, kehujanan, dan seterusnya. Orang sakit loh. Pemimpin besar tentara kita, panglima besarnya TNI kita, nama tentara kita itu ada 3. TKR, Tentara Kedaulatan Rakyat, TRI, Tentara
rakyat Indonesia, dan terakhir tahun 47 diganti menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, di tengah-tengah kita digempur, di apa dan sebagainya. Tapi ada kembali lagi memperlihatkan bahwa kita dikaruniai. Kenapa? Dalam situasi kita diserang, semua ditangkap. Tapi kemudian perlawanan bersenjata dilanjutkan, terus dipimpin. Tapi yang menarik apa? Yang menarik adalah bahwa para pemimpin kita yang bukan tentara di bawah pimpinan Hatta, Syahrir, dan Sumitro segala macam yang itu, nanti setelah peristiwa Madiun, nah peristiwa Madiun itu sebenarnya mempunyai dampak yang barangkali tidak pernah dibayangkan oleh yang membuat peristiwa itu, yaitu nah harus diterangkan dulu. Ketika kita merdeka tanggal 17 Agustus, kemudian berjalan, maka terjadi apa yang dikenal dengan Perang Dingin. Nah, dalam rangka Perang Dingin inilah dua kekuatan utama yang berbeda ideologi, yaitu Amerika Serikat bersama sekutunya Eropa Barat yang kapitalistis liberalistik berhadapan dengan Rusia Eropa Timur atau Uni Soviet Eropa Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ya, jadi satu ideologi komunistis, satu ekonomi anti komunis yang bersifat kapitalistis liberalistis. Jadi dua kekuatan itu. Nah, di tengah itulah terjadi dalam rangka Perang Dingin itulah maka terjadi peristiwa Madiun. Tadinya Amerika itu agak karena situasi dia rupanya mau melihat kemana pemerintah Indonesia. Tetapi kemudian Soekarno mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, terjadinya peristiwa Madiun, kau pilih siapa? Pilih Soekarno-Hatta atau pilih Musa Saripudin? Amir Saripudin. Nah ternyata